minal jin natiwanas. Kita disuruh untuk memohon perlindungan dari bisikan-bisikan pikiran liar kita sendiri dan prasangka-prasangka diri kita sendiri. Mas Is live YouTube juga? Enggak, Bu. Oke, jadi yang dimaksud jin itu adalah pikiran kita sendiri. Jadi saya benarkan. Pertanyaannya kan, Mas, apakah benar jika seseorang berzikir tapi hanya mengharapkan dunia, apa dimasuki jin? Iya, saya benarkan. Tapi Mas, apakah benar jika seseorang berzikir tapi hanya mengharapkan dunia akan dimasukkan jin? Benar, Pak. Benar. Dan kita kupas secara hakikat. Jin, hakikatnya jin itu adalah pikiran. Hakikat jin itu adalah pikiran kita sendiri, Bapak Ibu. Makanya di saat kita harapannya hanya kepada dunia, lalu pikirannya melekatnya kepada itu, sehingga ya akan kemasukan. Maksudnya yang dimaksud kemasukan jin adalah kita melekat kepada pikiran itu. Jadi umpama wiridan yang melekat kepada biar jadi orang kaya gitu, kan banyak lah yang seperti itu. Berarti tandanya yang dimaksud wiridan terus jadi kemasukan jin ya ini karena kemelekatan pikiran kita kepada sesuatu itu. Ternyata di dalam diriku masih banyak jinnya, Mas. Ya jin karena ini pikiran, makanya jin kan bisa berubah-ubah wujud, cepat berubah wujudnya. Karena jin itu adalah energi pikiran kita, energi pikiran ini nanti akan mewujud jadi A, B, C, D dan sebagainya. Makanya minal jin natiwanas gitu loh. Jin itu adalah pikiran yang masih liar. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang belum berkesadaran, yang bisa membisikkan. Makanya rasa kita pun bisa membisikkan diri kita sendiri kan. Umpama ada mangga nih, rasa kita, jangan, itu bukan punya kita, nah ini nyolong namanya, enggak, maksudnya gini, ada mangga di sini, iya enak ini panas-panas, kan ada bisikan kayak gitu di rasa kita sendiri. Terus dalam pikiran kita, bayangannya, bisikan jinnya, enak ini, gambarannya, pakai sambel yang pedas siang-siang ini. Minal jin natiwanas. Kita disuruh untuk memohon perlindungan dari bisikan-bisikan pikiran liar kita sendiri dan prasangka-prasangka diri kita sendiri. Mas Is live YouTube juga? Enggak, Bu. Oke, jadi yang dimaksud jin itu adalah pikiran kita sendiri. Jadi saya benarkan. Pertanyaannya kan, Mas, apakah benar jika seseorang berzikir tapi hanya mengharapkan dunia, apa dimasuki jin? Iya, saya benarkan. Tapi jinnya secara hakikat, pikirannya sendiri yang melekat. Cek kodam itu gimana, Mas? Cek kodam itu adalah rekam jejak energi kita sendiri. Kemarahan nih, kemarahan, nanti energi kemarahannya ini jadi singa, jadi makhluk buas. Dalam dirinya mungkin ada kebijaksanaan yang agak ilmu tua, jadi orang tua, jadi apa, jadi energi. Nah, yang dibaca itu biasanya dengan ajna, dibaca, dilihat energinya yang sudah mewujud jadi ini jadi itu sesuai dengan alam bawah sadarnya.
Jadi orang membaca ini membaca itu, yang dibaca adalah rekam jejak energi. Contoh, kita mendatangi si A nih, kan kita sudah berpikir dulu dari pikiran ini sehingga ada rekam jejak energi. Lah, rekam jejak energi ini nanti terkoneksi dengan si ini, sehingga si ini membaca rekam jejak energinya seolah-olah tahu, padahal yang direkam adalah rekam jejak energinya. Tapi di saat kita membuang sesuatu tanpa dihitung, nggak bakal bisa dibaca Bapak Ibu. Contoh nih, umpama bisa melihat ini, melihat itu dan sebagainya. Umpama ada si A, ada si B. Si A itu terbaca semua oleh ini, oleh si B. Coba Bapak Ibu menggenggam kelereng tanpa dihitung, atau menggenggam batu tanpa dihitung. Genggam saja, terus buang tanpa dihitung. Coba disuruh ditebak, bisa nggak nebak ini sisa yang ada di tangan kita ada berapa? Karena nggak dipikir dulu sama kita. Tapi kalau kita sudah memikirkan dulu, ini akan memancarkan radiasi energi dan ini akan terbaca gitu loh. Tapi kalau kita netral, yang dibaca apanya? Kalau kita sedang rasanya gelisah, khawatir dan sebagainya, rasa ini memancar. Dan itu pun Bapak Ibu sebenarnya bisa rasakan kok. Bapak Ibu pun bisa membaca itu kok, sadar nggak sadar. Contoh, Bapak Ibu ketemu dengan seseorang padahal nggak cerita apa-apa, pada waktu pertama ketemu nggak cerita apa-apa, tapi Bapak Ibu bisa merasakan kan, kayaknya orang ini lagi banyak masalah loh, kayaknya lagi sedih loh, padahal belum cerita. Lah setelah bercerita, lah kok bener. Lah itu karena ada keterkoneksian energi gitu loh. Apakah bisa dipahami? Cuma yang satu ini, yang ini memang dikhususkan, maksudnya diperdalam lagi ilmunya gitu. Dan Bapak Ibu bisa merasakan itu. Belajar nggak belajar, Bapak Ibu pastilah pernah merasakan hal seperti itulah. Seolah-olah bisa tahu apa ya, rasa orang lain gitu. Padahal ya ini tadi rasa yang memancar keluar terus terkoneksi dengan kita. Tapi kalau kita netral, contoh tadi membuang batu tanpa dihitung waktu mengambilnya, tanpa dihitung waktu membuangnya, ini energinya nggak ada. Energinya ada, cuman nggak bisa diprediksi karena tidak memancarkan lewat pikiran kita. Kalau dihitung dulu nih, 1, 2, 3, 4, berarti kan 1 memancar, 2 memancar, 3 memancar, 4 memancar, ini terbaca. Tapi kalau dengan cara yang tadi nggak bisa dibaca tuh. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu?